Shalom adik-adik Beloved Kids. Selamat datang di Ibadah Beloved Kids Online Service tanggal 31 Mei 2020. Yeay! Nah, hari ini kita akan mulai ibadah kita. Tapi sebelumnya kakak akan memberitahukan kreativitas terbaik dan satu hayat hafalan di minggu lalu. Ini dia. Hai semuanya, kami membacakan 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Thank you. Nah, selamat untuk adik-adik yang telah terpilih. Nanti pemenangnya akan dihubungi oleh kakak-kakak Beloved Kids. Ditunggu ya. Nah, setelah ini kakak akan memberitahukan rules selama ibadah. Ini dia. Rules yang pertama, pastikan adik-adik ikut memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua, saat beribadah, adik-adik fokus untuk beribadah dan tinggalkan aktivitas lainnya. Yang ketiga, persiapkan Alkitab, buku, catatan, dan pulpen. Yang keempat, jangan di-skip ya. Nah, kita udah tahu nih rules ibadah kita hari ini. Nah, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami dapat berkumpul untuk sama-sama ibadah, memuji, dan memuliakan nama-Mu di ibadah Beloved Kids Online Service hari ini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ada di setiap kami, dan kami percaya Tuhan memberkati ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk ibadah. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Beloved Kids, yeay! Oke adik-adik semuanya, kita bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan. Sama-sama katakan, mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata, damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Katakan, mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata, damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Lebih cepat lagi. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata, damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata, damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata, damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Oke, siapa yang di sini dikasihi Tuhan Yesus, angkat tangannya. Yeay, Beloved Kids, yeay. Katakan setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam
Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Adakan Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuat. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuat. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Pastilah. Pastilah kau akan berubah. Pastilah kau akan berubah. Beloved kids, yeay! Mari adik-adik, sekarang kita mau lebih sungguh datang menghampiri hadirat Tuhan. Yuk sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, jangan tengok kanan kiri lagi. Semakin dalam, semakin fokus lagi sama Tuhan saat ini, di hari yang indah ini. Sama-sama kita satukan hati kita ya. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, yang bertahta dalam kerajaan sorga, yang mengasihi kami. Saat ini Tuhan, kami mau bawa hati kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan hati kami sepenuhnya menjadi milik Tuhan. Menjadi korban syukur kami untuk Tuhan. Karena dengan apa lagi Tuhan kami balas kebaikan Tuhan, kalau bukan dengan memberikan sepenuhnya hati kami untuk Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang menjadi tempat jawaban bagi hidup kami. Yang menjadi tempat bagi jawaban atas segala pertanyaan kehidupan kami.
Dan kami percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami saat ini Tuhan, Engkau tetap Allah kami yang hidup, Allah kami yang setia, yang tidak pernah sekali-kali pun meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Mari adik-adik, kita mau naikkan pujian ini sama-sama katakan. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban, hanya kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya ku cinta. Lebih sungguh lagi kita naikkan pujian ini dari awal. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban, hanya kau tempatku berharap, berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya ku cinta. Lebih sungguh lagi adik-adik, angkat tanganmu katakan. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban, hanya kau tempatku berharap, bersamamu, berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya ku cinta. Haleluya. Dengan sungguh-sungguh mari kita angkat hati kita di hadapan Tuhan. Mari naikkan sembah adik-adik untuk Tuhan Yesus. Karena pasti Tuhan Yesus disenangkan melalui penyembahan dan pujian adik-adik. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang setia, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus, satu-satunya harapan, hanya Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya.
kasih-Mu, sama-sama katakan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya kan ku cinta. Mari sembah Dia. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan Yesus, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari sembah namanya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau Yesus, Kau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Mari adik-adik satukan hati kita, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa sebelum terima firman Tuhan. Ikutin kata Tasya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau hadir di setiap pujian dan penyembahan kami. Kami percaya saat ini
Tuhan sudah menyiapkan hati dan pikiran kami untuk terima berkat-Mu melalui firman-Mu. Ajar kami Tuhan, bimbing kami Tuhan, agar setiap benih firman Tuhan yang kami terima dapat tumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Saatnya firman Tuhan. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Adik-adik, gak kerasa nih kita udah masuk di minggu terakhir di bulan Mei. Dan gak kerasa juga kalau kita udah 1 bulan beribadah secara online. Kalau adik-adik sudah subscribe YouTube channel Beloved Kids dan ikut ibadah setiap minggunya, adik-adik pasti tahu kalau bulan ini kita belajar tentang prioritas. Nah, di minggu terakhir ini kita masih akan tetap belajar tentang prioritas. Hari ini Kak Tasya mau ajak adik-adik kenalan sama kakak pendeta yang satu ini. Ini dia, Kak Pradipta. Yeay. Shalom Kak Tasya. Shalom Kak Shalom Dipta. Beloved Kids. Yeay. Nah adik-adik katakan shalom. Oke, pasti kalian bilang shalom. Shalom Kak Dipta. Terima kasih banyak ya Kak udah mau datang untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di YouTube channelnya Beloved Kids minggu ini. Sama-sama Kak Tasya, Kak Dita juga senang sekali hari ini kita bisa bertemu dengan adik-adik walaupun secara online ya. Ya, betul sekali. Nah, Kak Dipta, kita ini ada di minggu terakhir di bulan Mei nih, Kak. Dan selama sebulan kita udah belajar mengenai prioritas. Iya betul banget. Nah Kak Dita kan juga suka nonton ya Kak Tasya setiap minggu sekolah minggu Beloved Kids. Nah kita review sedikit yuk. Boleh. Di minggu pertama kita belajar dari Kak Jeffrey mengenai mencari kerajaan Allah terlebih dahulu dalam segala hal. Memprioritaskan Tuhan itu dilakukan dengan 2 cara. Apa Yang itu, Kak? pertama itu mencari kerajaan Allah tentang kuasa Tuhan, dan yang kedua itu mencari kebenarannya tentang firman Tuhan. Betul banget, Kak. Nah, waktu di minggu kedua kita belajar dari Kak Steven kalau memprioritaskan Tuhan, yaitu miskin di hadapan Allah, di mana ketika miskin di hadapan Allah, kita mendapat bagian dalam kerajaan surga. Miskin di hadapan Allah sama dengan membutuhkan Tuhan dengan cara baca firman Tuhan, berdoa, perjamuan kudus seperti yang diajarkan Opa dan Oma Pariaji, dan pakai minyak urapan. Betul sekali. Nah, di minggu ketiga, Kak Dita kan kemarin juga ikut ibadah ya, diajari oleh Kak Andi Wirawan, yaitu mengajarkan tentang memprioritaskan Tuhan. Berarti kita juga tahu bahwa Allah itu adalah kasih, dan itu berlaku seperti Allah sendiri. Apa ciri-cirinya? Yang pertama mengasihi Tuhan, yang kedua itu mengasihi sesama. Nah, Kak Tasya ikut nggak ibadah yang di minggu kemarin? Ikut dong. Aku catat bahwa Kak Romi mengajarkan kalau kita memprioritaskan dan mengasihi Tuhan, kita harus menanggalkan kedagingan kita kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan Yesus, Kak. Karena hanya orang-orang yang mengasihi Tuhan yang akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Oke, kalau sekarang nih Kak Dita mau sampaikan apa sih buat adik-adik? Shalom adik-adik semua. Kita bersyukur ada di minggu terakhir di bulan Mei. Nah sekarang Kak Dita ingin menyampaikan firman Tuhan, yaitu tentang memprioritaskan Tuhan. Nah dengan judul bagaimana kita memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan, dan apa yang akan Tuhan lakukan kalau kita semua memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, sebelumnya kakak ingin tanya sama adik-adik, siapa yang selama bulan ini
belajar sungguh-sungguh tentang memprioritaskan Tuhan. Boleh lambaikan tangan? Ya, adik-adik semua sudah bisa ya mengutamakan Tuhan dari semuanya, ya, termasuk dari gadget, dari main. Sudah semua belum seperti itu? Kakak percaya pasti sudah. Nah, kakak ingin tutup di minggu yang terakhir ini, apa sih yang Tuhan lakukan kalau adik-adik itu memutuskan untuk mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, ya. Kakak mencatat ada 2 poin, ya. Yuk adik-adik yang bawa catatan, jangan lupa dicatat, ditulis ada 2 poin yang Tuhan lakukan kalau kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Yuk, poin yang pertama yaitu Tuhan akan memberikan perlindungan yang sempurna. Yuk, adik-adik ngomong dengan kakak, perlindungan sempurna. Ya, kita sebagai anak-anaknya pasti selalu diawasi, dijaga sebagai biji mata Tuhan. Yuk, adik-adik yang bawa Alkitab, yang ada Alkitabnya, kita sama-sama buka firman Tuhan di dalam Ulangan 32 ayat yang ke-10. Ya, kakak tungguin biar adik-adik bisa buka bersama Ulangan 32 ayat yang ke-10. Ya, kalau sudah ketemu semua, yuk sama-sama kita baca Ulangan 32 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Nah, adik-adik, ini janji Tuhan untuk kita semua. Kakak percaya ya, kalau kita belajar dalam kehidupan sekarang ini, adik-adik pasti tahu kan, di luar sana ada virus corona ya, ada kejahatan yang luar biasa, ada kenakalan yang luar biasa. Tetapi kalau adik-adik terus memberikan waktu untuk Tuhan, memberikan segala sesuatunya untuk Tuhan, bahkan adik-adik memilih membaca firman Tuhan daripada main game, ya, berdoa daripada jalan-jalan, kakak percaya adik-adik pasti diberikan perlindungan yang sempurna, ya. Ketika adik-adik pergi, adik-adik gak usah takut, Tuhan pasti menjaga. Ya, adik-adik tidak perlu takut oleh virus, adik-adik gak perlu takut oleh teman-teman yang nakal, adik-adik gak perlu takut oleh orang-orang yang jahat. Kenapa? Karena pasti Tuhan memberikan apa tadi? Perlindungan yang sempurna. Nah, bagus banget kan janji Tuhan? Nah, kakak percaya adik-adik, yuk belajar terus untuk memprioritaskan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ya, itu yang pertama. Nah, yuk kita belajar adik-adik di poin yang kedua. Apa yang Tuhan lakukan kalau kita semua belajar untuk memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita? Kita buka bersama yuk adik-adik di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Kakak ulangi, dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Yuk adik-adik kita buka Alkitabnya, kita baca bersama dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, adik-adik, janji Tuhan bagi kita semua yang mengutamakan Tuhan, maka Allah akan memberikan kuasa. Yuk, sama-sama dengan kakak bilang kata kuasa. Nah, apa artinya? Kuasa ini artinya adik-adik diberikan hak, adik-adik diberikan suatu keistimewaan, diangkat menjadi anak-anak Allah.
Nah, kakak tanya siapa yang di sini senang menjadi anak-anak Allah? Boleh lambaikan tangan? Wah, puji Tuhan. Kita semua anak-anak Allah, amin. Ya, anak-anak Raja, anak-anak Tuhan Yesus. Ya, kalau adik-adik sering perhatikan, ya, Opa, Oma Pariaji selalu bilang, yang ada kuasa, ada minyak, ada anggur, itu tidak akan pernah dirusakkan. Artinya apa, adik-adik? Ketika kita mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, maka adik-adik ini diangkat, adik-adik ini menjadi anak-anaknya Allah. Nah, kakak ingin jelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan anak-anak Allah. Adik-adik di sini semua pasti sayang ya sama papa mama. Sayang semua kan? Nah, papa mama juga pasti sayang sama adik-adik. Kenapa bisa sayang? Karena adik-adik itu adalah anak-anaknya dari papa mama. Ya, kalau adik-adik perlu sesuatu, pasti papa mama beliin. Kalau adik-adik minta sesuatu, pasti papa mama bisa sediain. Sama seperti kita sama Tuhan. Ya, jadi adik-adik jangan takut, terus mengutamakan Tuhan. Kalau adik-adik perlu dalam kehidupan ini, Kak, aku pengen Kak nanti sekolah di sana. Kak, aku pengen Kak ulangannya bagus. Kak, aku pengen Kak bisa jadi berkat. Aku pengen Kak bisa ranking 1. Aku pengen Kak hidupnya berhasil, sukses. Ingat, adik-adik kita semua adalah anak-anak Allah. Jangan takut untuk minta. Ya, ada mujizat, ada perlindungan, ada penyertaan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Amin. Ya, ingat 2 poin ini. Yang pertama, Tuhan berikan perlindungan sempurna. Yang kedua, kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ayo terus mengutamakan Tuhan, tinggalkan segala hal di dunia ini, dan kita percaya hidup kita pasti diberkati, jadi anak-anak beloved kids yang tumbuh dalam kebenaran dan menjadi berkat bagi bangsa ini. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih banyak Kak Dipta untuk firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Sungguh memberkati. Sama-sama Kak Tasya, semoga adik-adik semua juga diberkati ya. Amin, pasti Kak. Aku dan adik-adik jadi belajar kalau kita memprioritaskan Tuhan, Tuhan juga pasti, gak mungkin enggak, pasti memprioritaskan kita. Aku sih mau banget diprioritasin oleh Tuhan. Adik-adik juga pasti mau kan? Jadi kita gak boleh lelah untuk memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Menjadikan Tuhan nomor 1 dalam hidup kita. Betul banget Kak Tasya. Oke, sekarang kita mau masuk dalam persembahan nih, Kak. Kak Dipta boleh pimpin kita dalam doa ya, Kak? Yuk adik-adik semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh belajar tentang bagaimana mengutamakan Tuhan, kami boleh belajar bagaimana Tuhan juga mengasihi kami semua, Tuhan memberikan perlindungan yang sempurna, dan Tuhan juga memberikan kuasa bagi kami semua untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami ada di Beloved Kids, di Gereja Tiberias Indonesia. Ajar kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu, ajar kami Tuhan untuk mengutamakan Tuhan lebih dari segala hal, dan ajar kami Tuhan untuk terus hidup dalam kebenaran, menjadi anak-anak yang dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Kami bersyukur atas firman Tuhan pada hari ini, dan kalau sebentar kami akan memberikan yang terbaik, yaitu persembahan untuk gereja kami. Tuhan berkati setiap kami yang memberi, dan kami percaya Tuhan akan mengasihi kami berlipat kali ganda, dan kami doa agar setiap persembahan yang kami beri boleh menjadi berkat bagi Gereja Tiberias dan bagi pelayanan Tuhan di muka bumi ini. Kami doa Tuhan yang memberi persembahan, Tuhan jagai,
Tuhan sayangi, dan kami percaya Tuhan setiap kami yang beribadah Tuhan akan terlebih lagi diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberi yang terbaik bagi kerajaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, tadi adik-adik udah dengerin firman yang dibawakan oleh Kak Dipta. Sekarang kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Adik-adik bisa memberikan persembahan melalui 3 rekening di sebelah sini atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Adik-adik jangan lupa ya untuk kasih notes persembahan Beloved Kids atau persembahan sekolah minggu. Selamat memberi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau angkat satu lagu judulnya Kasih Allah Tak Berkesudahan. Sama-sama kita bilang, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku nyanyikan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Kita mau angkat lagu ini dari awal. Kita bilang, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku nyanyikan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku nyanyikan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Kreativitas. Adik-adik, sekarang kita mau melakukan kreativitas, tapi ada bahan-bahan dan alat-alat yang adik-adik perlukan. Nah, alat yang pertama adik-adik butuhkan itu baskom. Nah, baskom ini namanya baskom prioritas. Baskom prioritas yang pertama kita tulis Tuhan. Lalu baskom yang kedua adik-adik boleh tulis orang tua. Dan baskom prioritas yang terakhir sekolah. Nah, adik-adik juga jangan lupa siapkan kertas, boleh apa aja, adik-adik bentuk bola dan berjumlah 5 ya adik-adik. Nah, nanti cara mainnya adik-adik lemparin bola ini sampai masuk ke dalam baskom. Nah, nanti poin yang terbanyak adik-adik kumpulkan dan adik-adik harus lempar sejauh 2 meter. Ingat ya adik-adik, 2 meter. Adik-adik boleh video hanya 1 kali dan gak boleh curang ya adik-adik. Terus setiap bola yang masuk ke dalam baskom itu ada jumlah poinnya loh adik-adik. Poin yang pertama untuk prioritas Tuhan Yesus itu berjumlah 10 poin. Untuk prioritas orang tua jumlahnya 5 poin. Dan baskom prioritas yang ketiga sekolah jumlahnya 3 poin. Nah, nanti adik-adik kumpulin poin yang terbanyak dan adik-adik jelasin apa yang harus adik-adik lakukan dengan prioritas tersebut. Nah, adik-adik boleh kirim videonya dan mention @beloved.kids. Selamat beraktivitas adik-adik. God bless you.
ada ayat hafalan. Bagi adik-adik yang sudah bisa menghafal, bisa membuat video dan di-upload di Instastory, lalu mention ke akun Beloved Kids di @beloved.kids. Ayat hafalan minggu ini dari Kitab Yohanes pasal 6 ayat 27. Bunyinya, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Selamat menghafal ya adik-adik. Shalom adik-adik, kita sudah berada di akhir dari ibadah kita. Yuk sama-sama adik-adik kembali lipat tangan kita semua, tutup mata, kita sama-sama mau berdoa bagi bangsa negara, bagi gereja kita semua. Yuk. Bapa, kami mengucap syukur atas ibadah pada hari ini. Kami bersyukur atas setiap kebaikan-Mu, atas setiap anugerah-Mu, kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa, bersyafaat Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Kami mengucap berkat untuk Indonesia. Tuhan sayangi bangsa kami Tuhan, bebaskan dari virus corona. Dan kami percaya Tuhan bangsa Indonesia pasti dipulihkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja yang kami kasihi, Gereja Tiberias Indonesia, untuk Bapak Ibu Gembala Sidang kami Tuhan, untuk Opa Oma Pariaji, kami percaya umur panjang, sehat selalu Tuhan, penuh kuasa, penuh kemuliaan. Juga untuk setiap pemimpin gereja kami Tuhan, Kak Aristo Pariaji, Kak Argo Pariaji, Tuhan sayangi, Tuhan kasihi, ekstra kuasa, ekstra mujizat. Kami doa untuk seluruh pendeta di Tiberias Tuhan, Tuhan kasihi, sayangi. Dan kami juga berdoa untuk pelayanan di Beloved Kids ini Tuhan, untuk Kak Jeffrey Adolfwane sebagai koordinator. Kami percaya Tuhan kasihi, sayangi, Tuhan berkati. Dan juga untuk semua teman-teman yang terlibat pelayanan di Beloved Kids, bahkan di seluruh daerah yang menyaksikan, kami percaya Tuhan juga sayangi, berkati. Kami doa pada hari ini untuk setiap adik-adik yang menonton, dimanapun adik-adik berada, agar Tuhan terus mengangkat hidup mereka Tuhan, jadikan mereka berhasil di dalam sekolah, jadi anak yang pintar, pandai, cerdas, generasi minyak dan anggur. Dan kami doa adik-adik akan dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi, hidupnya dimuliakan, dan kami percaya akan terus tumbuh hidup dalam kebenaran bersama orang tua mereka, dikasihi, disayangi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas ibadah pada hari ini, dan sebelum kami pulang, kami berpisah, kami percaya rindu menerima yang terbaik, yaitu berkat daripadamu Tuhan Yesus Kristus. Mari adik-adik yang di rumah, kita kembali bangkit berdiri, sama-sama angkat kedua tangan kita, dan kita siap terima berkat Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya, memberikan engkau damai sejahtera Allah. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Roh Kudus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha. Keluargamu, keluargaku akan diam dan tinggal dalam kerajaan surga sepanjang segala masa. Mari adik-adik yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Mari berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk adik-adik yang hari ini telah mengikuti ibadah Beloved Kids Online Service. Jangan lupa minggu depan kita ada ibadah lagi, ibadah Beloved Kids Online Service, dan akan ada di setiap hari Minggu jam 9 pagi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman sekolah, ke saudara-saudara, YouTube channel Beloved Kids Tiberias. Jangan lupa untuk nyalain loncengnya supaya tahu update dari Beloved Kids. Nah, jangan lupa untuk follow Instagram
beloved.kids. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Beloved Kids, Mari kita bersukaria, bukankah Yesus berkata